Sis. Siap Pak Endi? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Sudah menerima WA saya nih? Sudah Pak Sis. Ini monggo di sekecak nih duduknya. Siap. Kita mulai pembicaraan kita nih. Oke. Saya akan mulai dengan salam dulu, ya formal, tapi tidak usah terlalu kita tidak terlalu formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Endi, kemarin saat saya WA jenengan itu karena di sekolah kita itu diminta untuk mengadakan prosesi coaching dalam rangka peningkatan mutu Pak Endi. Nah, dalam hal itu saya anggap panjenengan ini mampu untuk melaksanakan coaching khususnya kepada beberapa orang yang terutama adalah Bu Endar Wahyuni. Kalau tidak salah hari ini ya? Begini Pak Sis, hari ini. Gini, sebelum melaksanakan coaching, saya ingin tahu mungkin coaching itu menurut pemahaman panjenengan bagaimana? Sedikit banyak. Pak Sis, baik, terima kasih Pak Sis. Coaching itu kalau menurut saya itu adalah suatu proses untuk mensupervisi, untuk menetapkan beberapa membantu coach untuk menetapkan suatu tujuan Pak Sis. Jadi misalkan ada keluhan dari coach terkait permasalahan yang ada di pekerjaan, di sekolahan, atau mungkin permasalahan sehari-hari untuk didiskusikan untuk mengharapkan suatu tujuan tertentu. Gitu. Kemudian kalau boleh tahu teknik-teknik yang perlu diperhatikan atau kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk proses coaching itu sendiri apa saja Pak ini? Baik, terima kasih Pak Sis atas pertanyaannya. Jadi kompetensi yang diperlukan untuk seorang coach untuk melakukan suatu coaching adalah yang pertama itu adalah dia sebagai coach untuk mendengar aktif, jadi mendengarkan dari keluhan dari coach. Yang kedua adalah kehadiran penuh atau presence, itu juga perlu. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan dengan rasa dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak Sis. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Endi, memang tidak salah saya milih jenengan. Nah, dari selama ini Pak Endi, jenengan kan pernah jadi coach sebelumnya juga. Dari pengalaman menjadi coach itu apa kira-kira masalah dan kekuatan? Maksudnya kekuatan Anda ada di mana dan yang perlu ditingkatkan itu ada di mana? Baik Pak Sis, jadi saya rasa untuk menjadi coach itu tidak mungkin semuanya 100% bagus, pasti ada beberapa kekurangan. Itu termasuk saya juga, ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan, antara lain kompetensi untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot Pak Sis. Kemudian bagaimana caranya sebagai coach untuk mengharapkan coach untuk kehadiran penuh atau present, itu sangat diperlukan supaya bagaimana seorang coach itu tidak merasa bosan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan ke coach. Terima kasih Pak, bagus sekali. Begini Pak Endi, mungkin kita sama-sama belajar juga. Nanti kan hari ini kira-kira setengah jam lagi ya, setengah jam lagi. Janjian di mana Pak Endi? Kami bersepakat untuk mengadakan coaching di perpustakaan. Di perpustakaan. Siap, semoga berhasil. Dan sekali lagi untuk coaching nanti jangan lupa untuk menggali dan kuncinya memberdayakan, kalau tidak salah. Nah, menggali kemudian memberdayakan, dan jangan sekali-kali menjadi
hakim atau menjustis gitu Pak. Nanti mungkin dari saya mungkin panjenengan sudah bagus sekali, yang dikembangkan nanti berusaha dikembangkan lebih, dan nanti saya harapkan bersama-sama kita memajukan sekolah kita. Oke. Saya harapkan nanti setelah coaching nanti saya tunggu di ruangan ini Bapak nggih. Nah, segera mungkin butuh waktu berapa, kira-kira jam berapa nanti? Ya, lebih 1 jam lagi saja. Oke, nggak usah saya hubungi, langsung ke ruangan saya. Baik. Nanti siap setelah rapat saya langsung ke sini. Iya. Terima kasih. Kita akhiri itu aja. Mohon maaf dan semangat bekerja. Saya nanti di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Langsung ke sana. Saatnya meraih Wenda. mimpimu, Selamat datang, Wenda. arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan Sehat? Alhamdulillah Pak Indi. Oke. Kalau saya lihat-lihat Bu Indah dari kemarin kok kelihatan galau aja. Ini kelihatannya kok ada yang mau disampaikan dengan saya. Ini kira-kira apa Bu Indah? Ini Pak, saya itu Ki, terus terang saat ini Ki, banyak tugas yang akhirnya saya itu seperti lelah Pak gitu. Jadi harus saya itu bingung antara mau tugas dari kantor dan rumah seperti itu. Kok gituan gitu loh Pak, seperti itu. Baik, Bu Enda sudah mengutarakan dari keluh kesahnya. Oke. Kira-kira tujuan yang mau didapatkan dari diskusi kita ini itu apa? Ini Pak, saya itu ya ingin curhat, biar terbeban. Beban saya itu kan, kalau wanita itu ini ya Pak, kalau cerita itu sudah lumayan plong gitu loh Pak, biar saya itu plong. Jadi saya itu pengennya itu, karena ini Pak, suami saya itu ring-ringan kalau saya itu banyak mengerjakan tugas kantor seperti itu. Jadi saya itu pengennya wes tugas di kantor itu banyak. Pengen saya itu ya suami saya itu paham dengan diri saya seperti itu, dan di rumah ya tidak sering dimarahi seperti itu. Ngaten Pak Indi. Oh, jadi Bu Enda tujuannya di sini kita ingin bagaimana caranya supaya Bu Enda bisa memanage atau fokus bagaimana pekerjaan di sekolah dan di rumah. Baik, Bu Enda, kira-kira apa Bu Enda yang menyebabkan Bu Enda itu jadi nggak fokus itu apa Bu Enda? Ya ini Pak, saya itu kadang itu bingung ya Pak, mau menyelesaikan pekerjaan yang mana dulu. Pekerjaan di sekolah ini kok bluk-blukan Pak, banyak sekali yang harus saya kerjakan. Jadi banyak sekali saya itu kerjaan di sekolah saya bawa ke rumah itu. Nah kalau kan setiap selesai maghrib itu loh Pak, selesai maghrib itu kepinginnya suami saya itu ya jagungan santai gitu loh Pak. Tapi kan saya ngerjakan tugas. Nah kalau tidak dikerjakan itu loh Pak, ya mesti sampai malam. Nah saya itu kalau terlalu malam itu ada rasa takut Pak, karena apa? Takut gini Pak, kesehatan. Karena tetangga saya itu ya gitu Pak, sering malam, bergadang malam gitu ya, akhirnya sakit gitu loh Pak. Nah saya itu ya gini, kalau bisa jam 10 itu saya sudah tidur itu loh Pak. Nah karena seperti itu akhirnya kan saya setelah maghrib itu kan harus ngerjakan. Iya. Oke, kalau nggak ngerjakan kan otomatis saya kan mau mundur seperti itu. Karena waktu awal-awal kerjaan banyak itu Pak, saya itu mulai ngerjakannya ketika anak-anak sudah tidur, jam 9 itu. Selesai saya jam 3, jam 2. Akhirnya paginya ketika sekolah,
di sekolah saya ngantuk, akhirnya saya kan nggak bisa ngerjakan juga di sekolah gitu loh Pak. Iya, ya. Oke, baik Bu Indah. Tujuannya sudah baik untuk menciptakan suasana kerja yang fokus di rumah ataupun di pekerjaan. Nah, kira-kira Bu Indah, apa sih yang menyebabkan Bu Indah kok pekerjaannya kok bisa numpuk-numpuk itu kenapa Bu Indah? Apa memang semuanya seperti itu atau memang apa Bu Indah penyebabnya? Penyebabnya kan namanya guru BK ya Pak, itu kan harus menggarap laporan home visit, laporan apa itu kolaborasi, konseling, belum rekap absen, kemudian kan sekarang ini ngerjakan SKP, belum jurnal, belum yang lain-lainnya Pak. Terus kemudian saya itu ikut di Diklat 2, itu kan sangat menguras energi. Kalau saya itu harus berhenti dari diklat ya eman karena sudah masuk di dalamnya. Jadi kan mau tidak mau kan harus bagaimana Pak? Ya itu tadi saya itu bingung, kelihatan kalau Pak Endi lihat saya kok ajaannya tidak ceria, padahal saya itu dulu dikenal orang ceria ya Pak ya, tapi kok jadi tidak gitu ya, karena saya itu bingung Pak, terus terang bingung mau ngatur waktu, kadang itu saya itu jenuh Pak, titik jenuh gitu ya, titik jenuh. Kalau jenuh gitu malahan Pak saya itu tak semuanya tak letakkan, malah saya itu lihat drakor Pak. Iya. Tapi ya itu mualah suami saya marah karena saya lihat drakor. Oke, Bu Indah, baik. Ini Bu Indah, saya ingin ini lagi menanyakan lagi, apakah memang pekerjaan itu memang harus banyak seperti itu atau memang ada pekerjaan yang sebenarnya itu berkelanjutan? Skala prioritas gitu ya Pak ya. Iya. Kira-kira kok ya Pak ya, apa karena semua saya pikirkan akhirnya membebani saya gitu ya Pak ya, mungkin apa seperti itu ya saya buat skala prioritas gitu ya Pak ya. Nah, oke, baik Bu Indah. Kira-kira kalau misalkan di skala kan Bu Indah dari skala 1 sampai 10 itu posisi Bu Indah sekarang itu untuk mencapai tujuan itu posisi berapa? Untuk mencapai tujuan itu posisi saya inginnya di posisi 9 ya Pak. Kalau sempurna 10 kan tidak mungkin. Kan nilai sempurna itu sulit ya. Jadi saya inginnya di angka 9. Baik. Tapi posisi sekarang mungkin di 5,5 lah Pak. Atau ya 5,5. Ya mendekati 6 lah, mendekati. Baik Bu Indah, Bu Indah sudah memberikan pernyataan bahwa sekarang nilainya, skalanya Bu Indah itu untuk mencapai tujuan sekarang posisinya di angka 5,5 ya, berarti setengah lebih dari sedikit, gitu ya. Nah, kira-kira Bu Indah peluang atau kemungkinan yang bisa diambil Bu Indah untuk mencapai tujuan itu apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ini Pak, ya seperti tadi yang saya omongkan, membuat skala prioritas yang di kantor, kemudian biar di rumah itu suami saya tidak marah-marah. Mungkin gini, setelah maghrib ya saya ngobrol sama suami saya, kemudian nanti enggak mungkin ya Pak kalau menunggu anak-anak tidur kan jam 9. Jadi mungkin nanti sholat isya, setelah sholat isya gitu saya tak izin mengerjakan tugas dan saya ngasih pengertian ke suami saya. Oke, baik Bu Indah, bagus sekali. Kira-kira Bu Indah sudah tahu peluang yang atau kemungkinan yang Ibu Indah ambil untuk mencapai tujuan. Kira-kira apa Bu Indah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Indah untuk mencapai tujuan itu apa? Hambatannya, kalau hambatan saya takutnya kalau ada tugas lagi yang mendadak. Itu tugas lagi yang mendadak seperti itu.
Yang kedua hambatannya gini, kadang ya suami itu kadang ya pengertian, Ya. tapi kadang ya maklum ya Pak Edi namanya laki-laki, Ya. mungkin minta diperhatikan seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi ya mungkin hambatannya seperti itu. Baik, Bu Indah sudah mengetahui hambatan gangguan. Sekarang solusinya apa Bu Indah untuk menanggulangi gangguan yang sudah Ibu Yang ada, rasakan? nggih. Nggih. Ya kalau suami ya yang jelas harus komunikasi yang efektif, Komunikasi. yang bagus, karena semuanya hubungan itu benar dari komunikasi seperti itu. Kemudian ya itu tadi skala prioritas, dan seumpamanya ada tugas mendadak, saya matur ke, biasanya kalau tugas mendadak biasanya kan dari atasan kita ya Pak ya. Ya saya akan bicara baik-baik dengan atasan supaya kalau memang itu bisa saya kerjakan, kalau tidak saya minta bantuan. Oh baik, nggih. Nah, baik, Bu Indah sudah bisa memberikan penjelasan tentang hambatan dan solusinya. Nah sekarang Bu Indah kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan oleh kita untuk mencapai tujuannya? Satu, membuat skala prioritas. Iya, baik. Prioritas tadi seperti yang panggilan Antoni ya. Jadi mana yang lebih dulukan dan mana yang sekiranya bisa nanti seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki komunikasi dengan suami. Ya, Oke. berarti ada dari untuk mencapai tujuan itu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan ya Bu Indah. Prioritas yang pertama tadi adalah membuat skala prioritas, yang kedua adalah Membangun komunikasi yang bagus. komunikasi baik Bu Indah. Kira-kira kapan Bu Indah bisa dilaksanakan? Kalau komunikasi yang baik nanti setelah pulang sekolah. Iya. Iya. Kalau untuk skala prioritas ya bisa nanti juga Pak. Mungkin nanti saya buat catatan semacam jadwal itu. Jadi tugas saya yang harus saya kerjakan sekarang mana, yang masih bisa ditunda yang mana, nanti saya tulis seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Indah. Bagus sekali Bu Indah. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi dari Bu Indah lakukan itu ukurannya apa Bu Indah? Ukuran keberhasilannya jika saya sudah bisa menata kerjaan sekolah Ya. tanpa mengganggu waktu-waktu yang diinginkan suami untuk ngobrol. Oh iya, itu Bu Indah. Baik, bagus sekali. Kamu Bu Indah, dari diskusi kita yang barusan ini, dari titik ini kira-kira apa yang biar didapatkan Bu Indah? Alhamdulillah Pak, saya plong dan yang awalnya saya tidak kepikirkan ke arah situ, akhirnya hari ini oh iya ya itu mungkin bisa dicoba biar tidak memperparah keadaan seperti itu. Komitmen apa Bu Indah yang Bu Ya, Indah? saya harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya tadi sudah bilang kalau nanti setelah pulang sekolah saya mulai, ya harus seperti itu. Saya lakukan. Lalu kira-kira ada tidak atau siapa yang bisa membantu Bu Indah untuk menjaga komitmen itu supaya tetap berjalan seperti apa yang diharapkan? Mungkin ya Pak Indi, nanti saya di BK itu Ya. ada teman yang ya katakanlah sahabat seperti itu. Iya. Mungkin itu nanti saya libatkan nanti untuk mengingatkan saya supaya fokus menyelesaikan rencana tersebut. Jadi teman sekomunitas. Sekomunitas. Ya, Bu Indah. Oke, baik. Bu Indah, baik, bagus sekali. Kemudian tindak lanjut dari sesi coaching ini, skala prioritasnya apa tadi Bu Indah? Kalau prioritas yang pertama membuat
membuat schedule itu tadi, Nggih. kemudian memperbaiki komunikasi itu tadi. Baik. Baik Bu Indah, saya rasa untuk coaching kita hari ini sudah selesai. Saya juga mau melanjutkan kegiatan saya hari ini, mau mengajar. Terima kasih atas kepercayaan Bu Indah untuk melaksanakan coaching dengan saya. Saya mohon maaf apabila saya ada perkataan atau mungkin ada yang tidak berkenan ke Bu Indah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, kemudian Bu Indah, saya tunggu untuk hasil rencananya. Iya. Benar nggih? Minggu depan ya Pak ya. Baik, nanti kita ketemu lagi di kantin belakang. Mungkin Oh bisa iya. bakso atau Nanti di Sabtu ya Pak. Oh siap. Oke, terima kasih Bu Indah. Ini Pak Andi, terima kasih mau bareng. Terima kasih. bergandeng tangan untuk Iya. Terima kasih. Sudah selesai Pak Andi? Sampun, alhamdulillah. Nggih. Oke, terima kasih. Ini langsung kita mulai nggih. Nggih. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi di awal saya tidak memberikan informasi bahwasannya saya sebagai supervisi itu harus hadir dalam proses coaching itu, Oh Pak nggih, Andi. enggak apa-apa Pak Sis, nggih. Mohon maaf sekali Nggih, lagi, mboten Pak napa-napa, Andi. nggih. Gini, Pak Andi, kira-kira ada ringkasan yang perlu disampaikan tentang Bu Indah Wahyuni kira-kira? Nggih. Saya sambil melihat catatan saya tadi. Nggih, baik Pak Sis. Tadi dari proses coaching saya bersama dengan Bu Indah, alhamdulillah kita pelaksanaan coaching itu berlangsung dengan lancar. Bu Indah juga dapat melaksanakan present atau kehadiran penuh, dan alhamdulillah Bu Indah juga antusias pada waktu melaksanakan coaching. Kemudian solusi-solusi atau mungkin alternatif prioritas yang harus dilaksanakan juga Bu Indah dapat mengutarakannya. Seperti itu Pak Sis. Oke. Berarti dalam kata-kata singkat, coaching hari ini berlangsung dengan baik. Baik. Kira-kira angka berapa Pak Andi? Angka Kalau berapa? diskalakan 1 sampai dengan tadi 10, alhamdulillah ya sampai ke 8,5. 85. 85 gitu. Alhamdulillah. Begini Pak Andi, sebagai supervisor, saya juga wajib bukan menilai Pak Andi. Kita sama-sama membantu mana yang kurang kita perbaiki bersama, karena jenengan sudah punya kekuatan-kekuatan yang tadi 85. Nah, dari pengamatan saya sebelumnya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya bahwasanya coaching berlangsung secara natural, benar-benar natural. Nah, ini yang penting biar mindfulness. Semoga coaching yang akan datang juga begitu Pak. Ya. Kemudian tadi saya sedikit mencatat dari alur yang panjenengan gunakan itu ada alur tirta ya Pak ya. Iya, yang betul. digunakan pendekatannya alur tirta, di mana ada T adalah tujuan, nah I identifikasi, kemudian R-nya rencana aksi, dan T-nya tanggung jawab. Nah, di sini menurut pengamatan saya pribadi, jenengan itu tadi melewatkan satu tahap pada identifikasi. Nah, gini Pak Endi, sebelum panjenengan menanyakan ke coach tentang posisi Anda, maka seharusnya jenengan tanya dulu kekuatannya apa, jadi posisinya, kekuatan-kekuatan yang dimiliki apa. Selama ini saya sudah menjadi guru yang efektif, kemudian saya sudah memperhatikan absen setiap hari, itu kan termasuk kekuatan. Dari 5,5 terus inginnya bagaimana. Kalau kekuatan itu belum diidentifikasi, terus jenengan menanyakan posisi, itu kok kurang. Akhirnya kan tadi di pertengahan atau 25% percakapan itu terjadi agak stuck, agak sedikit sekali stuck, tapi akhirnya dinetralkan, masuk ke proses yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Begitu kira-kira Pak Endi. Nah, itu mungkin pendapat saya pribadi.
pendapat saya pribadi, tapi kita belajar. Intinya saya mengajukan apresiasi, mengajukan apresiasi untuk dalam-dalamnya. Kita sama-sama berjuang untuk kemajuan sekolah kita. Mungkin apa yang kita dapatkan dari proses coaching ini, nanti saya minta laporan, nah secara tertulis ataupun bisa dilibatkan di aplikasi yang sudah kita gunakan. Jadi saya bisa menentukan apa dan bagaimana untuk rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan. Begitu Pak Andi. Ada yang perlu disampaikan lagi? Alhamdulillah, terima kasih Pak Sis dari arahan dan informasinya. Kita semua belajar dan harapan saya dan mungkin Pak Sis juga menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Selamat. Langsung pulang atau? Saya langsung pulang kegiatan Pak Sis. Siap. Sukses selalu. Terima kasih. Salam buat keluarga Pak Andi.